Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, polemik pro kontra nasab Ba'alawi hingga hari ini tak menemui ujung. Pada mulanya polemik tersebut berlangsung ilmiah, namun semakin kesini berubah menjadi hasutan kebencian yang memecah belah. Masyarakat alih-alih memperoleh kebenaran, justru mereka termakan hasutan kebencian rasis, baik yang pro maupun yang anti-habaib. Kontroversi dan perdebatan yang tak sehat semakin menjadi-jadi. Menyimak perkembangan yang demikian, kita yang mendambakan persatuan dan kesatuan di negeri Indonesia tercinta tentu saja sangat prihatin, dan penyakit era media sosial saat ini memperparah keprihatinan tersebut. Kondisi di mana orang lebih menyukai ujaran kebencian ketimbang penjelasan ilmiah. Retorika-retorika berisi hasutan membenci lebih menarik daripada presentasi berbasis literatur dan riset. Terlebih, saat kondisi ini menyentuh isu sensitif yakni nasab habaib yang berefek luas dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia, terutama di kalangan warga Nahdliyin. Sudah banyak pakar yang membahas polemik nasab ini secara ilmiah baik melalui video maupun melalui tulisan. Salah satunya adalah Ben Sohib yang juga merupakan seorang habib menulis berdasarkan kegelisahannya tentang kebencian rasistik anti-Ba'alawi yang sudah kelewat ekstrim. Ben Sohib yang berlatar akademisi, berhasil memotret garis besar bermulanya polemik ini dengan berbasis riset dan data yang tidak memihak pada yang pro maupun kontra. Baginya, polemik ini begitu kompleks, ada persoalan sosiologis, historis, politik, rasisme dan lain-lain. Namun, dari berbagai respon ilmiah baik dalam bentuk tulisan maupun video, seolah tak memberikan dampak signifikan kepada publik. Derasnya media sosial dengan kekuatan video-video pendek di Reels Instagram, YouTube, TikTok, jauh lebih memengaruhi akal sehat publik untuk menilai dan memahami polemik ini secara jernih. Singkatnya, polemik Ba'alawi selain berimbas pada kebencian dan perpecahan yang berlarut-larut, juga pada hilangnya akal sehat dan budaya diskusi ilmiah. Kebenaran dan ilmu sudah tidak lagi menarik dibanding dengan retorika kebencian yang dibungkus dengan narasi keagamaan. Terkait dengan rencana seminar internasional yang akan membahas nasab Ba'alawi di UIN Wali Songo Semarang pada tanggal 10 September tahun 2024 perlu diacungi jempol. Persiapan pelaksanaan seminar itu sampai hari ini semakin matang dan animo masyarakat pun sangat tinggi untuk mengetahui secara ilmiah dan mendalam terkait perdebatan benar tidaknya nasab Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena animo dan antusias masyarakat yang tinggi itulah, pihak Polda Jawa Tengah ikut turun tangan, bahkan mendatangi langsung Ketua Panitia Seminar yakni Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Arif Junaidi, MAG. Hal itu dituturkan oleh dosen Fakultas Filsafat Islam UIN Wali Songo Kiai Haji Ubaidillah Munji Tamam saat berbicara dalam siaran pada Suka TV yang dipandu oleh Yusuf Mars pada hari Rabu tanggal 4 September tahun 2024. Panitia acara pun telah menunjuk Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imroni seorang sekretaris PWNU Jawa Tengah sebagai moderator dengan 3 narasumber yang akan hadir yakni Profesor Sumanto Al-Qurtuni MA-PhD, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Haji Farihin Esum. Kiai Arja mengaku kaget ketika dari pihak Kiai Haji Imaduddin maupun dari pihak Rabithah Alawiyah malah terkesan saling baku tantang, maka ia menegaskan bahwa format acara itu bukan debat tapi seminar. Karena bentuknya seminar, maka para narasumber akan diberi kesempatan terlebih dahulu menyampaikan ide dan gagasannya sesuai pemikiran dan data yang dirujuk, dan terkait format seminar dijelaskan bahwa kajian nantinya akan fokus membahas nasab Ba'alawi dari sisi historis, tidak boleh melenceng dari sisi ilmu sejarah. Setelah para audiens memahami masing-masing narasumber dengan baik, lalu dibuka sesi dialog, ada feedback dari para audiens kepada narasumber. Feedback dari audiens itu untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi yang mungkin belum jelas. Begitu ungkap Kiai Arja, dan untuk mengantisipasi dinamika perdebatan yang berpotensi memanas, Kiai Arja akan memberi garis tegas bagi kedua kubu dengan memegang prinsip adabul hiwar atau tata krama orang berdiskusi yakni pertama, sampaikan data dengan sumber-sumbernya, kedua kalau tidak setuju dengan pendapat tersebut sampaikan saja dengan argumentasi sebaliknya tapi harus dengan cara yang santun dan menghargai semua pihak. Kalau misalnya ada yang tidak setuju, ya sampaikan dengan santun tanpa menyudutkan pribadi, menyebut nama dengan tidak hormat dan lain-lain. Mengenai narasumber-narasumber yang akan tampil, Kiai Arja menjelaskan bahwa mereka hanya dari para pihak yang telah diundang. 1.
Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai pemilik tesis Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kedua, akademisi Profesor Sumanto Al-Qurtuni, MA PhD yang menulis buku Yaman, Habib, Komunis, dan Yahudi. Dan yang ketiga dari Rabithah Alawiyah dan pendukung nasab Ba'alawi keturunan Nabi adalah Kiai Haji Farihin Esum yang akan tampil sebagai penyanggah tesis Kiai Imad. Kiai Arja menuturkan, awalnya sempat mempertanyakan kenapa dari pihak Rabithah Alawiyah bukan sosok yang selama ini dikenal untuk diajukan, baik dari Habib ataupun Muhyiddin. Hal itu pun sudah dikonfirmasi bahwa sebenarnya yang diundang adalah Gus Rumail, namun yang bersangkutan tak bisa hadir. Panitia sudah mengundang Gus Rumail, tapi tidak bisa dan kemudian merekomendasikan Kiai Haji Farihin, tutur Kiai Arja. Tak hanya itu, Kiai Arja juga menuturkan panitia sudah datang ke Rabithah Alawiyah meminta untuk mengirim utusannya. Nah prinsipnya, saya sebagai moderator akan berikhtiar untuk senetral mungkin dalam memandu diskusi, begitu ucapnya. Artinya, meskipun secara pribadi memiliki kecenderungan pada pendapat tertentu, namun akan senetral mungkin agar semua pihak merasa nyaman menyampaikan ide-idenya. Pada hari Senin tanggal 2 September tahun 2024 Ketua Panitia Seminar didatangi rombongan pihak Polda Jateng dan hari itu juga Profesor Arif Junaidi melakukan kunjungan balasan ke Polda Jateng. Kiai Haji Ubaidillah Munji Tamam menuturkan, pihak Polda Jateng menyatakan siap mendukung acara dan telah membaca situasi dan kondisi setelah mendengar masukan-masukan. Adapun masyarakat yang begitu antusias dapat menyaksikan debat nasab Ba'alawi itu, bisa langsung di UIN Wali Songo ataupun melalui live streaming yang disiapkan panitia. Acara seminar nantinya betul-betul akan terbuka bagi masyarakat dan mungkin menjadi representasi pemerintah, karena bagaimanapun UIN Wali Songo adalah lembaga pemerintah. Jadi akan batal atau tidak itu tergantung Menteri Agama dan Polda, begitu paparnya. Namun di luar dugaan, hari Sabtu tanggal 7 September tahun 2024 di media sosial kita dikagetkan oleh berita bahwa seminar internasional tentang nasab Ba'alawi yang sedianya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024 dibatalkan. Pembatalan itu telah diputuskan oleh pihak panitia dari UIN Wali Songo, dengan alasan keamanan dan menghindari potensi benturan fisik yang mungkin akan terjadi antara kelompok pro dan kontra nasab Ba'alawi. Pembatalan seminar itu bukan tanpa sebab. Dari surat edaran resmi panitia dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Wali Songo, terkuak bahwa pembatalan acara itu mempertimbangkan saran dari tim yang mengaku dari Mabes Polri mendatangi panitia pada hari Kamis sore tanggal 5 September tahun 2024. Tim Mabes Polri berkunjung ke kantor LP2IM UIN Wali Songo untuk bermusyawarah soal seminar. Tim Mabes Polri menyampaikan kajian dan analisis mengenai kerawanan keamanan dan potensi bentrokan fisik antara dua belah pihak di akar rumput yang mungkin akan terjadi antara kelompok pro dan kontra Ba'alawi. Atas pertimbangan itulah maka panitia pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan diskusi ilmiah itu. Menanggapi hal ini, Guru Besar Universitas Airlangga Unair, Surabaya, Profesor Dr. Henry Subiakto meminta Polri memberi penjelasan terkait pembatalan seminar internasional ilmiah tersebut yang merupakan hak masyarakat ilmiah untuk melakukan mimbar akademik. Profesor Henry pun bertanya, apakah benar pembatalan itu karena Polri tidak mampu menjamin keamanan sebuah diskusi ilmiah di universitas? Kata Prof. Henry, tak ada regulasi negara yang melarang seminar ilmiah atau seminar internasional, apalagi seminar itu untuk menyelesaikan masalah yang sedang ramai di negeri ini, yaitu masalah nasab Ba'alawi agar masing-masing pihak memperoleh pengetahuan yang cukup sehingga sikap para pendukungnya menjadi lebih rasional dan proporsional. Prof. Henry menuturkan, teman-temannya sesama akademisi yang dekat dengan pejabat-pejabat Polri memberikan informasi tentang pembatalan seminar tersebut bahwa tidak ada yang namanya larangan dari institusi Polri. Ini memunculkan ketidakpastian informasi, walaupun pihak panitia UIN Wali Songo mengatakan dari Polri, jelasnya. Selama undang-undang tidak melarang yang namanya seminar internasional, kata Prof. Henry justru Polri seharusnya menjaga keamanan itu, bukan sebaliknya malah meminta dibatalkan. Saya menghormati UIN Wali Songo karena memang haknya UIN sebagai tuan rumah. Panitia mungkin mempunyai pertimbangan-pertimbangan bahwa itu memang suara dari Polri, namun, publik belum tentu percaya terhadap proses yang terjadi dalam pembatalan itu. Publik mungkin bertanya siapa yang mempengaruhi Polri. Apakah Polri punya kepentingan tertentu di luar persoalan keamanan sehingga Polri tidak mampu mengamankan itu? Atau apakah ada suara-suara yang bisa mempengaruhi Polri?
Bila nanti sudah ada kejelasan dari Polri mengenai masalah keamanan, maka persoalan debat Nasab Ba'alawi ini bisa dialihkan dengan mencari tempat yang netral, sehingga Polri tidak terlalu berat menghadapinya. Tempat netral itu, lanjut Prof. Henry, adalah wilayah yang mayoritas penduduknya tidak terlalu terkait dengan masalah Nasab Ba'alawi ini. Misalnya di Bali, di Sulawesi Utara, bahkan di luar negeri. Tapi apapun itu, Polri harus menjawab bahwa pembatalan seminar internasional Nasab Ba'alawi adalah kebijakan Polri. Itu tentu saja ada konsekuensi, bahwa ternyata Polri tidak mampu untuk mengamankan wilayah kita, terutama di Jawa Tengah, ujar Prof. Henry. Dengan dibatalkannya rencana seminar internasional di UIN Walisongo Semarang tersebut, bisa dipastikan perdebatan tentang Nasab Ba'alawi di media sosial akan tetap berlangsung terus dan tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Sementara forum ilmiah yang diselenggarakan oleh kelompok sepihak seperti seminar di Rabithah Alawiyah baru-baru ini tidak ada pengaruhnya pada kelompok kontra Ba'alawi, yakni dengan bersepakat untuk tidak menghadirinya, karena dianggap kurang objektif. Imbasnya relasi antara kelompok pro dan kontra Ba'alawi masih memprihatinkan yang tentu saja sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama kaum Nahliyin. Dari sini, para pendamba kedamaian dan persatuan di bumi pertiwi makin prihatin dan hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan jalan keluar terbaik, membuka hati dan pikiran pada kedua kubu untuk tetap mengutamakan ukhuwah, persatuan, tidak lagi rasis, tidak memaksakan kehendak serta tidak saling caci, tidak saling hujat dan menjatuhkan lawan debat. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya teladan yang terbaik, satu-satunya panutan dalam hal apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.